menjadi sababiah dan wasilah semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin ada merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salawat dan salam selalu disampaikan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut dan pecinta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa bid dharain amin. Yang ke-9, adab kita kepada Allah, halaman 175 paling atas. Nomor 9, melazimi fikir tentang kodratnya. Melazimi itu bahasa kita adalah mengkekali. Melazimi fikir tentang kodratnya Allah bisa diartikan setiap saat selalu tafakkur tentang apa yang sudah diqadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang selalu belajar mengenal Allah melalui ayat-ayatnya, salah satunya adalah dengan bertafakkur. Setiap yang kita lihat menjadi tafakkur bagi diri kita. Di sana ada bukti wujud dan kuasanya Allah setiap yang kita pandang. Fa aynama tuwallu wujuhakum fatamma wajhullah. Itu bahasa dalil yang diambil oleh orang-orang tauhid. Kemanapun kau mengarahkan pandanganmu, fatamma wajhullah, maka akan nampak di sana tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang dilihat apapun di sana menunjukkan bukti adanya Allah. Maka menjadi tafakkur bagi kita apapun yang kita lihat. Artinya kalau kita keluar malam kan jangan bangun jam 3, bangun setengah 3 sebelum sampean tahajud apa, kalau kawat keluar melihati ayat-ayat Allah yang nampak, melihat langit, melihat bintang-bintang, itu menjadi tafakkur. Tafakkur bagi diri kita melihat yang ada itu, betapa agungnya Allah. Langit tanpa Tuhan yang umurnya sudah berapa juta tahun umpamanya. Langit diciptakan Allah. Nah, jadi sementara kita aja kadang-kadang bikin atap sekian puluh meter kali sekian meter perlu rancangan ini itu, kadang-kadang gempa bumi gini hancur. Itu secara zahir kita melihat ayat-ayat Allah, melazimi berpikir tentang kodratnya Allah, kuasanya Allah. Itu termasuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjalan di bawah, kita melangkah menginjak bumi, maka tafakkur tentang bumi. Bumi melambangkan sifat orang yang tawadhu dan qanaah. Bumi menerima apapun. Dalam bumi itu ada orang bekame, ada orang buang air besar, ada orang nyangkul, membuang sampah, buang bangkai, ngubur bangkai dan sebagainya. Bumi itu tafakkur. Nah, orang yang bertafakur sebentar itu lebih utama pahalanya dibanding ibadah 60 tahun. Tafakkur sa'ah afdalu min ibadati sittina sanah. Tafakur sesaat lebih afdal dibanding kita beribadah sittina sanah, 60 tahun. Saking sekarang itu jarang sudah orang bertafakur. Jadi pernah kami di Pal 2 dulu ada pimpinan Torekoh Wahidiyah Romo Kiai, ada ingat lagi. Jadi kami masih di Pal 2 di masjid. Ketika kita keluar jam 3 keluar, terkejut ada sosok itu lewat di depan masjid.
arahnya tuh dari kuburan. Arahnya dari kuburan. Ternyata beliau berhenti di depan pintu gerbang masjid. Pas ada ulun di situ. Jadi minta tolong dibukakan. Dibuka. Sempat berbicara, ternyata beliau habis dari makam tuh berdiri tafakur. Pegawai orang Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu ke makam para syuhada itu malam hari. Di ziarah kubur segala itu, kalau orang-orang wali, orang-orang alim itu banyak yang malam hari. Tafakur, kesan untuk tafakur ziarah. Itu masuk kita menghargai, beradab lawan kodratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10, mengambil yang hak dan meninggalkan yang batil. Jadi mengambil yang hak itu yang mengerjakan yang hak, meninggalkan yang batil. Ya, mengambil yang hak kita, yang bukan hak kita jangan diambil. Ayo, masalah dunia ini kadang-kadang masalah tanah berebut, pagar, batas dipindah. Padahal sejengkal memindah ke bawah ada berapa ribu meter. Yang bukan hak kita itu menghalangi kita, mendinding kita untuk wasil ilallah, kepada Allah, karena ada hak orang lain. Makanya kalau guru sekumpul itu prakteknya kalau dapat duit 100.000, 30.000 untuk agama, karena ada haknya agama. Kalau hendak barokah di sini, rezeki itu berkah, penghasilan itu berkah, bagi 2, bagi 3. Hasil kita nih habis jualan, umpamanya dapat 100.000, bagi 3, 50 untuk nafkah keluarga umpamanya bang. Terus masih 50. Nah 50 ini diambil untuk kita berjaga-jaga kalau modal habis ada. Tapi diambil dari 50 kan masih 50 untuk keluarga, makan dan sebagainya, masih 50, ambillah 30 lah umpamanya, atau 40 lah. Sisa 10 minimal tuh kita sisihkan desan agama kalau mau barokah. Makanya guru sekumpul tuh setiap umpamanya 1.300.000 untuk agama. Enteng aja, kamu 1.300.000, tapi mau 10 juta, 3 juta, 100 juta, 30 juta, semiliar, 300 juta, maka semakin berat. Nah itu diberkahi Allah. Desain agama, entah dimasukkan masjid, entah dikumpulkan di rumah dulu sebulan. Nah ini desain kutukarakan lampu, pulsa masjid, pulsa langgar, ada disisihkan desain agama. Yang hendak diberkahi, kuliah kita berusaha nyata. Jadi ada ibu-ibu itu dalam majlis pagi itu yang istiqomah tiap bulan julung duit, Ustaz kami sisihkan daripada hasil kami, sudah kami untuk makan, sudah untuk ada tabung, ini pesan agama. Keserapian untuk lampu langgar, untuk akuanya orang majlis taklim, nah alhamdulillah ada yang itu, dan itu berkah oleh Allah karena ada hak untuk agama, jangan semuanya lolos, karena yang tersisa, betul-betul tersisa itu yang itu. Nabi itu ketika dihabari oleh Siti Aisyah bahwasanya nanti kalau pian kesini giliran wadahku, jasa Siti Aisyah, ada sepotong daging paha kambing. Sekalinya pas Rasul belum datang, ada orang ngetok pintu, tok assalamualaikum, ulun minta sedekah, belum makan, anak ulun lapar, ini anak ulun. Langsung dijulungnya nang kambing, nang pasang pahanya kambing yang sudah dijanjikan untuk makan Rasulullah kalau datang. Begitu Rasulullah datang, Siti Aisyah minta maaf, Rasul pada jadi kita makan. Kenapa? Tadi sebelum pian datang ada orang mengetuk pintu, maka ku berikan itu daging kambingnya.
Jadi tidak tersisa lagi. Ujar Rasulullah, jangan kau menyesal wahai istriku, justru itu yang kau berikan kepada orang yang minta tadi, justru itu yang tersisa. Lain yang sudah kita makan itu sudah habis. Justru itu yang kita berikan itulah itu yang tersisa. Artinya apa? Ada pacang hilang. Itu yang tersisa. Yang kita makan bang habis di WC pagi. Yang tersisa yang kita sisihkan untuk agama, untuk sosial. Nah itu. Ini yang kita praktekkan. Kita praktekkan itu luar biasa. Amun keberatan terlalu banyak, ya sekian persennya, 200.000, 5.000 kah pesan agama? 5.000 kah? Karena kalau orang itu menghidupkan agama Allah, menolong agama Allah, apabila kau menolong agama Allah, maka Allah intang surkum yang surkumullah. Apabila engkau menolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Itu janji Allah sudah. Tergantung kemampuan kita. Atau disimpan dulu kena Jumat masukkan kotak masjid kah. Nah, yang penting menyisihkan untuk agama, diberkahi oleh Allah. Nah, itu namanya mengambil yang hak. Hak, ada hak untuk anak, hak untuk diri kita, untuk keluarga kita, ada hak untuk agama. Yang ke-11, tidak berharap kepada makhluk. Nah ini penting. Orang yang berharap dengan makhluk itu berujung sakit hati. Kenapa? Makhluk itu kadang-kadang mengeluh juga. Kenapa? Karena makhluk itu pun perlu fakir. Makhluk itu pun kadang-kadang mengeluh. Memerlukan fakir itu, artinya fakir itu memerlukan pertolongan tuh makhluk. Nah sifatnya makhluk sudah sering saya sampaikan. Apa? 3, makhluk itu tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak bisa memberi madarat dan manfaat apa-apa. Nah itu makhluk itu sifat. Maka kita kalau bersandar atau berharap lawan makhluk, ibarat bahasaanmu itu Allah itu cemburu. Kenapa? Maka lawan makhluk. Mengadu lawan makhluk. Berharap lawan makhluk, bersandar lawan makhluk jatuhan, masya Allah, menduakan Allah itu namanya. Kita belajar jangan tapi berharap kepada makhluk. Pian bersandar lawan orang sugih bangkrut habis. Ya. Standar lawan keluarga timbul jatuh habis, bangkrut sudah habis jiwa kita. Bersandarlah kepada Allah. Namanya jangan tapi berharap kepada makhluk. Yang ke-12, tunduk karena kehebatannya dia kehebatan Allah. Tunduk karena kehebatan Allah. Karena yang maha sempurna. Wajar kita tunduk lawan Allah. Kita ini hambanya. Ngaran hamba itu apa? Hamba itu yang menghambakan diri kepada Allah. Justru hamba itulah yang di sisi Allah derajatnya tinggi. Rasulullah itu apa? Sayyidina Muhammad dan abduhu wa rasuluhu. Sayyidina Muhammad itu abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah. Jadi hamba itu derajat yang tinggi. Kalau betul kita menghamba loh, hamba Allah, menghambakan untuk Allah, untuk agama Allah, untuk masjid itu rumah-rumah Allah, untuk apa, pokoknya menghambakan diri kepada Allah. Kayak orang bekerja kepada Allah, menghambakan diri. Allah yang menggajinya. Lewat mana? Allah tanpa disangka-sangka, karena Allah mampu memberikan rezeki tanpa disangka-sangka. Kalau kita menghamba betul-betul menghamba kepada Allah. Menghamba itu derajat tinggi di sisi Allah. Karena Rasulullah itu Sayyidina Muhammad dan abduhu, hambanya. Yang ke-13, pecah hati karena malu daripadanya. Maksudnya pecah hati ini sakit hati, pilu hati, malu kepadanya. Kenapa malu? Kadang-kadang kita ini meremeh-remehkan perintahnya, kadang-kadang suka menerjang larangannya. Kadang-kadang berlambat-lambat menjalankan perintahnya,
tapi maksiat kadang-kadang rasa ringan. Jadi kita di situ rasa pecah hati kita, kecewa hati ini. Nah itu makanya kita disuruh orang yang kayak itu orang yang beradab lawan Allah. Ada kita nang rupanya kayak nang menganggap remeh perintah-perintah Allah, asa hatinya asa gelisah, asa menyesal, itu namanya pecah hati. Dan mulai intisarul qalbi bahasa Arabnya. Yang nomor 14, merasa tenang dalam kehidupan karena percaya dengan jaminan Allah. Nah, cuman kita ini kadang-kadang yang sudah dijamin Allah apa? Rizki itu dijamin Allah. Selama ada umur masih ada rezeki oleh Allah. Orang tuh kalau masih hidup pasti masih ada rezekinya. Itu dijamin Allah. Tapi kita seakan-akan kada percaya, berhimmat mencari. Nang kada dijamin kita kayaknya santai. Apa nang kada dijamin? Kita kada dijamin surga, kada dijamin ibadah kita diterima, kada dijamin kita ini diampuni kada. Tapi kita santainya. Kayaknya sudah diampuni, kayaknya ibadah kita ini sudah diterima, kayaknya surga di hadapan mata. Padahal itu kada dijamin. Kalau kadang kita berikhtiar puji-puji. Yang dijamin maka kita mati-matian. Kita paling kebalik. Wa ma min dhabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa mustaqarraha mustawda kullun fi kitabim mubin. Itu dalam Al-Qur'an. Tidaklah ada suatu binatang melata di muka bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah sudah menetapkan rizkinya, menyiapkan rizkinya. Mustaqarraha tempat tinggalnya, wa mustauda'a dan tempat kembalinya. Cuman kita ada tahu di mana kembalinya, kapan waktunya kita nih pas lagi ngapain kita ada tahu. Maka merasa tenang dalam kehidupan karena percaya dengan jaminan Allah. Santainya ya waktunya kerja. Cuman yang paling utama itu taatnya kepada Allah. Taatnya. Kenapa? Karena kita ini ada hidup tuh ada 3. Ada maknal hayat, ada sa'adatul hayat, ada akhirul hayat. Nah yang paling pokoknya akhirul hayat. Maknal hayat, makna hidup. Makna hidup itu 2, makna hidup zahir, makna hidup batin. Hidup yang zahir, manusia hidupnya dengan roh, nyawa. Kalau tumbuhan dengan tirta atau dengan air, kalau malaikat dengan cahaya. Kalau orang Jawa mengatakan wong urip kanggo nganggo nyawa, yen tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon nganggo toya, kalau malaikat nganggo cahaya. Secara batin. Tapi makna hayat yang batin adalah orang itu hidup dikasih akal oleh Allah. Akal itu bisa hidup kalau berpengetahuan ilmu, khususnya ilmu agama. Ketika orang akalnya itu bisa hidup dan bercahaya dengan ilmu agama, maka manfaat bagi manusia. Maka kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Makna hidup itu kalau orang berakal berilmu, ilmunya manfaat untuk manusia, itulah makna kehidupan. Itu akal. Tapi kalau hati itu hidupnya dengan zikrullah. Kalau akal dengan ilmu pengetahuan bisa hidup dengan bisa bercahaya, bisa bersinar dengan nur ilmu itu tadi yang ada pada akalnya. Tapi kalau hati bisa bercahaya, bisa hidup dengan mengingat Allah. Semakin banyak mengingat Allah, semakin tenang. Semakin tenang, semakin damai. Kalau semakin banyak kita lupa dengan Allah, yang masuk di dalam hati itu dunia, semakin sumpek, pasti semakin gelisah. Cinta lawan bini masuk di hati. Cinta lawan anak masuk di hati. Cinta lawan rumah masuk di hati. Cinta lawan kendaraan masuk di hati. Cinta lawan tanah masuk di hati. Ada muat hatinya untuk dunia, gelisah. Tapi kalau diisi dengan zikrullah, baca sholawat, baca Al-Quran, beristighfar, semakin tenang. Itu janji Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah itu janji. Yang kedua ada namanya
sa'adatal hayat. Apa itu? Keberuntungan atau kebahagiaan hidup. Tadi makna hayat. Jadi ada keberuntungan hidup, ada kebahagiaan hidup. Nah, kebahagiaan hidup itu relatif. Ada dua juga. Kebahagiaan hidup dunia, ada kebahagiaan hidup akhirat. Seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita mintalah Allah kebaikan dunia ya tidak. Kalau kita diberi Allah minta sugih, amun bagus sugih kesan diri kita. Kalau dunia minta cukup kebaikan dunia, kalau akhirat ya kebaikan akhirat. Kalau kebahagiaan dunia tuh apapun yang baik dunia ini untuk ulun ya Allah beriakan. Artinya minta kebaikan dunia. Ya, minta sugih belum tentu kita waktu sugih bagus. Semakin sugih jauh lawan Allah, jauh lawan masyarakat. Nah berarti ada bagus sugih untuk diri. Jadi minta kebaikan dunia. Yang ketiga ada namanya akhirul hayat. Ini yang penting. Akhirul hayat, akhir daripada kehidupan kita apa? Karena nilai manusia itu akhir hidupnya, endingnya kayak apa? Husnul khotimah, su'ul khotimah. Mati maksiat kah, mati taat kah? Mati beribadah kah, mati menghibah orang. Maka akhir umur ini. Makanya Sayyid Ali bersair dalam kitabnya apa? Wahtim bi ahsan hitam idza danal insiram wa hana hinal himam wajada rasul jadil. Akhirilah hidup kami dengan akhir yang paling bagus. Jadi sejatinya itu artinya seperti itu. Apabila dekat ajal kami, tandailah keringat di kening kami. Artinya secara zahir orang meninggal husnul khotimah itu keningnya berkeringat. Jadi yang kedua, orang tandanya orang husnul khotimah itu hendak mati, ia masih mengharap ampunan Allah karena merasa berdosa kepada Allah. Hendak mati, Allah ampuni ulun bertobat lawan pian banyak-banyak dosa, itu tanda orang husnul khotimah. Tapi kalau mau mati, ya Allah hutang belum lunas, ya Allah di sana masih belum bayar hutang orang, ya Allah yang di sana begini ini masih mikirkan anakmu kena makan apa dan sebagainya. Itu tanda orang mau mati masih memikirkan dunia. Tanda secara zahir orang itu su'ul khotimah. Nah, itu saya aksesin aja. Makanya menhendak mati itu sudah dilepas semuanya, sudah diisi dengan tadi yang roti tadi, radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Kami ridho Allah Tuhan kami ridho Islam agama kami ridho Muhammad nabi kami. Itu jadi dalam hati. Nah, jangan mikir lagi masalah ini belum bayar utang kredit ini ya, tanda orang yang suul khotimah. Maka akhir hayat inilah yang betul-betul kehidupan yang sebenar-benarnya. Mati husnul khotimah, maka itulah yang tujuan hidup seorang muslim yang beriman. Syekh Maimun Zubair, gurunya Gus Baha tuh, Syekh Maimun Zubair hendak pulang ke Mekah. Waktu haji kemarin meninggal di Mekah. Santri-santri dipamiti sidin. Seluruh santri tolong doakan saya. Kayaknya mudah-mudahan saya mati di Mekah. Ujar sidin. Hendak berangkat ke Mekah. Doakan saya meninggal di Mekah. Kalau saya matinya hari Jumat, saya adalah wali Allah. Ujar sidin. Kalau saya meninggalnya hari Selasa, saya adalah ulama warisan Rasulullah. Oh ya sih. Jadi meninggal hari Selasa. Dulu orang-orang wali itu tahu hendak meninggal di Mekah. Ketika ditanya, Rasulullah bertanya kepada Allah, sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kayak apa man mata, orang yang mati fil baqi, yang dikuburkan di baqi, au fil ma'la, atau dikuburkan di ma'la. La yas'anu anil ma'la, la tas'al anil ma'la. Jangan kau bertanya dengan orang yang dikuburkan di ma'la atau di baqi. Wahum jarullah, mereka adalah tetangga-tetangga Allah. Yas'asuna, mereka dibangkit
yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surganya tanpa dihisab. Beruntung orang mati. Jadi ulun ada mengisi pengajian di Darun Najah, Jalan Pilau, pinggir jalan. Itu ada langgar kecil aja di situ. Kalau kita ke Pilau, yang kemarin malam menghadiri guru muas di Jalan Pilau, ada di Gorden, Bos Gorden gitu. Ke sana sedikit ada tuh. Nah, itu ada tuh nini-nini kalau membaca burdah tuh luar kepala, yang lain mengikuti, yang lain megang bukunya sendiri ada. Ala ya salli wa sallim daiman abada. Terus sampai saya terus apa sih? Lalu dibawa umroh. Karena sidin luar biasa bilanya membaca burdah, sudah sidin, pokoknya sidin pendahulunya datang menunggu sampai hafal sudah burdah dibaca. Masya Allah, dibawa umroh, meninggal di sana. Jadi yang semua yang orang yang Palangkaraya yang waktu jamaahnya waktu itu keimbai lawan guru Haji Standar berangkat umroh. Jadi menyaksikan dikuburkan di sana, dihormati orang, disembahyangkan di Madinah sana orang yang ribuan itu. Berkat cintanya bersolawat kepada Rasul. Syekh Mamun Zubair itu kalau hari Selasa pondok pesantrennya libur karena cintanya lawan Siti Khadijah, selalu dibaca manaqibnya Siti Khadijah, syairnya Sa'duna fi dunya, itu kan populernya setelah guru Syekh Mamun Zubair wafat, hanya timbul syair itu populernya, padahal itu yang hari-hari dibaca oleh Syekh Mamun Zubair. Akhirnya beliau wafat dekat dengan makamnya Siti Khadijah. Nah, yusarul mar'u ma'a man ahabba, dikumpulkan orang-orang yang dicintai kepada orang yang mencintai, dikumpulkan dua. Nah, untung jangan nyakawa, kita garing-garing dibawa aja umroh ke sana. Kalau mati di sana, misalnya kalau ada di sana bawa bulik habis anunya paspornya sampai Indonesia mati. Iya benar. Nah, itu daripada yang nomor 15, bertawakal atau berserah diri kepada kelebihannya karena percaya dengan pilihannya. Jadi yang paling bagus memang pilihan Allah. Walaupun pilihan kita ini menurut kita kadang-kadang bagus, tapi Allah yang paling tahu. Kadang-kadang yang kita benci itu bagus kesan kita, yang kita senangi kadang-kadang itu kada bagus kesan kita. Nah, hanya di dalam hadis itu dikatakan dalam kitab Fawaidul Muhtarah yang dikumpulkan oleh Habib Hasan Bahrun Darul Lughah Dakwah, kalamnya Habib Zain bin Smith itu ditulis jadikan kitab, jadinya Fawaidul Muhtarah. Di sini yang membaca Ustaz Ipari Subuh Jumat Nurul Islam ada begitu. Ulun ada kitabnya itu. Hanya apa Jarsidin? Inna min ibadi. Oh, bisa sudah nih. Bisa Ustaz. Oh, kena aja disambung siang kalau ada adab-adab lain, lah. Nah, disambung kita habis nih yang masalah adab-adab kita kepada Allah. Bisa dimatlaah lagi itu di rumah, bisa pian baca apa adab-adab kita lawan Allah. Nah, bisa diulangi karena harus diulang-ulang itu. Nah, hanya kita amalkan bagaimana. Nah, itu akan menjadi makna hayat, hidup yang bermakna ketika akal berilmu, hati berzikir, manfaat besan hamba-hamba Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhuma, Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an maghfura, Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an mubarakan wa tafarraqana bagi tafarraqan ma'suma ya arhamar rahimin. Allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana waj'al amalana khalisatan liwajhil karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.